bagaimana cara kita memahami tentang karakter atau sifat kehidupan dunia. Banyak manusia yang menjalani kehidupan dunia dengan kondisi yang tidak bahagia. Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan dunia stres menjalaninya, frustasi dibuatnya, bahkan seringkali gelisah menjadi sebuah hal yang pasti datang dalam kehidupannya. Dari sekian banyak faktor yang membuat manusia gelisah menjalani kehidupan, karena barangkali jawabannya mereka belum paham tentang sifat kehidupan dunia. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 sifat kehidupan dunia yang harus dipahami oleh setiap hamba manusia yang hidup di dunia. Jika karakter ini paham, jika karakter ini hafal, maka insya Allah kita akan mudah menjalani kehidupan dunia. Ustadz Hilman, apa di antara 4 karakter itu? Pertama, dunia ini waktunya sari'ul waqt. Dunia ini singkat, padat, cepat. Allahu Akbar. Rasanya baru kemarin kita Ramadan, baru kemarin kita Lebaran. 40 hari lagi mungkin kurang lebih kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menikah dengan istri kita. Allahu Akbar. Kalau kita lihat akad nikah kita, buku nikah kita, mungkin sudah puluhan tahun kita menikah dengan istri kita. Rasanya baru kemarin kita bekerja di sebuah perusahaan. Baru kemarin Ustaz, tak terasa, Allahu Akbar, ternyata sudah 10 tahun kita bekerja di sana. Dunia ini cepat, singkat, padat. Apa yang menjadi finish utamanya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf, semua sedang berlomba dengan jadwal kematian masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, tetap finishnya sama, wafat. Cuman yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, sebabnya pun misteri. Jadi semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau manusia paham waktunya singkat, kalau manusia paham waktu di dunia ini cepat, maka mohon maaf, dia tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, di dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah bersumpah dengan kalimat waktu. Bahkan ada surat dinamakan dengan kalimat waktu. Di waktu fajar Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wad-duha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan-nahar. Naik waktu asar Allah bersumpah dengan kalimat wal asr. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal lail. Bahkan di sepertiga malam pun Allah bersumpah wa minal lail. Apa maknanya? Allah ingin ingatkan kita semua manusia yang diberikan kesempatan hidup di dunia. Hei manusia, hidup kamu singkat, cepat, padat, maka jangan pernah sia-siakan, kecuali untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja harus punya target. Yang punya perusahaan harus punya target. Yang usaha, yang bisnis harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, akhirat. Kalau target kita dunia, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Yang bekerja, mohon maaf, kalau yang antum cari gaji setiap tanggal 25, kalau yang antum tunggu-tunggu gaji setiap tanggal 1, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga sama menanti itu, mereka juga sama merindukan gaji itu. Tapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah setiap helaan napasnya, setiap langkahnya kita gunakan untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ciri yang kedua. Dunia itu karakternya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Al-An'am ayat 32. Hati-hati, siapapun di antara kita yang barangkali hari ini fokusnya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Kalau hari ini di antara kita fokusnya dunia, siap-siap kita akan dibercandakan dengan dunia. Kenapa? Karena sifat dunia memang permainan, sifat dunia memang senda gurau, capek dibuatnya.
Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika bangun tidurnya ketika malam, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah dunia, maka dia akan lelah dibuatnya. Ustadz, jadi nggak boleh nyari dunia? Kata siapa? Silahkan cari dunia, tapi orientasinya jangan dunia. Kalau tidak boleh nyari dunia, mohon maaf, banyak para sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf pengusaha kaya, Utsman bin Affan pengusaha kaya, bahkan sampai sekarang rekening wakafnya masih nyampe rekening atas nama Utsman bin Affan. Tapi hati-hati, bukan orientasi dunianya, bukan, tapi dengan dunia bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagus sekali kalimatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, semakin dia lari daripada kejaran kita. Ini kita, bayangan kita di samping, kita pindah, dia pindah. Kita kejar, dia pindah. Lantas bagaimana? Berbaliklah. Maksudnya, jangan jadikan dunia sebagai orientasinya, tapi akhirat sebagai ujungnya. Maka mohon maaf, barangkali sekarang ada yang bekerja, jangan minta sama Allah untuk dinaikkan gajinya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Kalau zakat lebih banyak, otomatis cara rumusnya adalah gajinya pun naik. Jangan minta sama Allah pengen ganti mobil, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil yang kemudian mobilnya bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit. Saya pengen ditambahkan hartanya, ya Allah, biar ada anak yatim yang bisa saya sekolahkan, biar ada AC masjid yang bisa saya berikan, biar ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita sumbangkan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru. Zuhud itu, hati-hati, zuhud itu bukan berarti benci dengan dunia, bukan. Zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Karena kalau fokus dunianya, maka kita akan dibuat terombang-ambing karenanya. Yang ketiga, dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian.